Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memagapan masuk ke dunia ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Karya pewartaan gereja telah menyebar ke berbagai daerah. Banyak orang yang menjadi percaya dan menyatakan imannya sebagai pengikut Kristus. Paulus dibantu oleh banyak rekan misionarisnya bertugas untuk menjaga persatuan jemaat dalam satu pengajaran yang sama,
ritus pembaptisan menjadi dasar yang menyatukan umat beriman lewat pembaptisan. Roh Kudus menganugerahkan rahmat persatuan dalam jemaat Allah. Tuhan Yesus bagi para muridnya menjadi jaminan karya Roh Kudus yang menyatukan semua orang yang mengasihi dan percaya kepadanya di dalam satu persekutuan kasih Bapa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, pada malam hari ini kita novena Pantekosta hari yang kedua. Roh Kudus menganugerahkan rahmat persatuan jemaat lewat pembaptisan. Sebelum kita melanjutkan ibadat pada malam hari ini, mari kita bersejenak. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita pantas untuk menerima. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pramana, kepada para malaikat dan semua orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya berdoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Putra-Mu yang telah naik ke surga, menjadikan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga kami pun Kau limpahi rahmat Roh Kudus agar kami Kau perkaya dengan angka macam karunia untuk mengabdi dan melayani sesama dengan pengadaan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Agar kami akan didikan bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikannya kitab suci
bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Bila Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya akan dibacakan aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan biasa, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagianmu kepada Bapa. Sebab
Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Ini aku meninggalkan dunia lagi, dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih, marilah sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita masukkan dalam hati kita masing-masing. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam dan berkat shalom. Bapak Ibu dan saudara yang kasih, ini ya dan sangat penting bagi kita umat Katolik, yaitu novena Pentakosta hari yang kedua. Namun sampai sekarang masih belum banyak yang paham ya bahwa ada suatu yang sangat penting bagi kita umat Katolik untuk menjalankan tugas seperti pada malam hari ini. Mungkin ada dengan sampun paham ya bahwa menjadi doa 9 hari berturut-turut ya, jamnya yang tepat ya, itu sangat perlu sekali. Bahkan hubungannya ya, dengan hubungan kosong selama 9 hari di Jawa pembukaan dan akhir itu ditutup kemudian kan ada sinyalani pagi ini dan kemudian ada tidur, tetapi kita hanya berpuasa sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Tuhan Allah apa yang harus dengan bakal kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara pada malam ini kita dengarkan bacaan pertama bahwa Paulus bukan dimulai Paulus maupun ya Paulus mendapatkan tugas dan seorang yang sangat pemberani ya diberikan dan dia berani membantah kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah benar Mesias. Dan ini pertanyaannya apa dewan ya tentang berbicara di tingkat umum seperti itu. Nah ini nomor ya. Kita punya tugas seperti itu tadi ya. Kita berani membantah dan menyatakan kebenaran Tuhan Yesus di hadapan. Ini tugas kita yang kita lakukan. Tetapi tidak perlu kita berbicara dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Di tengah-tengah ngomong bahwa kita ini Yesus dalam umat Katolik selalu berbuat cinta kasih, berani membeberkan kebenaran dan kebaikan secara nyata dengan perbuatan kita. Itu sudah baik. Monggo PR itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus terakhir kali akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa dia datang dari Allah dan datang ke dunia menyatakan kepada manusia yang dia dengan Allah. Wilom Niko Budi mengatakan selama ini kamu belum pernah meminta kepadaku. Padahal apapun yang kamu minta kepada Bapa atas namaku semuanya akan dikabulkan. Pernah dengar? Pernah ada dengan keyakinan yang penuh minta kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Maka dengan demikian apa yang kamu minta akan dikabulkan. Dan ayat selanjutnya dengan Yesus mengatakan bahwa apapun yang diminta oleh umatnya dia tidak minta bagian kepada Bapa. Yang mengapa kata? Karena Yesus adalah Bapa sendiri yang nyata dalam kehidupannya. Yesus yang memberikan bukan jalur bagian atau jalur kaya atau bagian tidak. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Demikian Bapak Ibu tentang kealahan Yesus memang sulit. Jadi kita paham tidak mudah kita memahami dengan Yesus adalah Allah. Apalagi kalau kita bicara Trinity suci ini sangat sulit sekali. Demikian dengan diingatkan oleh Yesus pada malam hari ini. Yesus adalah Allah sendiri, datang dari Allah dan sekarang dia kembali ke Allah. Dan besok berjanji akan datang untuk menemui dengan
Nanti dengan dipanggil akan ditentukan tempat yang disiapkan bagi dengan. Mugi berkata lima sama beliau Tuhan kita. Monggo kita sama sini. Saudara terkasih, setelah disediakan oleh sabda Tuhan, maka marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan dosa. Aku percaya akan Allah, percaya kepada kuasa, dan Yesus Kristus yang dengan dari Roh Kudus dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga untuk bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang dengan diri orang hidup dan mati. Aku percaya dengan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para pengampunan dosa, panggilan badan di kita laksanakan doa mohon tujuh karunia Roh Kudus. Puji syukur nomor 93. Dialah yang Maha Kuasa, dalam sakramen permandian dan penguatan, Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri menjadi jaminan kemuliaan yang akan datang bagi kami. Dia telah mencantumkan materinya pada diri kami, dan kami pun menjadi milik. Semoga kami tetap memelihara karunia-Mu menjadi anak-anak terang dan anak-anak roh. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyatakanlah di dalamnya hati kami. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan kucipta kembali. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Engkau telah mengajarkan hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah saudara sekalian, sebagaimana sesama anggota tubuh Kristus yang satu, kita mohon persatuan dengan Allah Tuhan kita. Ya Bapa, Engkau telah memanggil kami menjadi satu umat dengan Engkau sendiri sebagai Allah kami. Lewat pembaptisan dalam satu Roh, Engkau telah menghibur kami menjadi satu tubuh, yakni tubuh Kristus sendiri, sehingga sekalipun banyak kami tetaplah satu tubuh. Dan pada hari ini, Engkau menghimpun kami, supaya kami menyadari kesatuan kami, sekaligus Engkau menyadarkan bahwa kami merupakan bagian dari tubuh Kristus yang lebih luas, yakni jemaat beriman separoki, sekeuskupan, bahkan jemaat beriman seluruh dunia. Semoga Roh Kudus, Roh Kesatuan-Mu, senantiasa mengubarkan semangat kesatuan dalam diri kami, sehingga dari hari ke hari kami biar membangun diri menjadi tubuh Kristus dalam kesatuan seluruh jemaat ini pula. Kami berdoa bagi para pelayan iman dan terutama Bapa Suci. Semoga dengan kekuatan-Mu mereka dapat membina dan mengokohkan kesatuan umat yang Kau percayakan kepada mereka, agar hakikat gereja sebagai tubuh Kristus sungguh menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengawal kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk dalam kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya hidup bebas dari roda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenang sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab semoga kami Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita.
Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan beroleh hidup yang kekal. Inilah roti hidup itu, berbahagialah kita yang diundang ke perjalanan itu." Tubuh Kristus. Demikian besar kita kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putra tunggalnya, agar semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas tangan penyembuh yang Kau berikan kepada kami dalam diri Yesus saudara kami. Kami mohon semoga kami pun selalu memperhatikan sesama tetangga dalam persaudaraan dengan siapa saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk pengumuman, besok
Misa pakai bahasa Jawa jam 07.30 atau jam setengah 8 pagi. Sekaligus besok itu misa novena Pentakosta yang ketiga. Jadi sore nanti tidak ada kegiatan di gereja. Kami ulangi lagi untuk petugas misa. Dirijen Ibu Emiliana Purwati, lektor yang pertama Ibu Lucia Lucianing, lektor yang kedua Ibu Sisilia Eka Susiati, Mazmur Ibu Margarita Sunarsih, doa umat Ibu Misti Asih Bapak Paulus Suparnoto, Miss Dinar, Adik Ellen dan Adik Debbie. Jadwal kunjungan Romo lingkungan Santa Teresia. Nanti setelah ibadah novena, latihan kur pakai gamelan. Demikian pengumuman, terima kasih berkah dalam. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengangkat kita ke kehidupan yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara kasih, dengan ini perayaan Sabda sudah selesai. Marilah pergi kita di 621. Tidak